Tanggal 1 Agustus 2026, Kiai Haji Dr. Ali Abdillah, Sekretaris Umum Jatman, pada diskusi tasawuf dan tarekat bulanan Lajnah Mubahasah Masail As-Sufiyah di PBNU, beliau menyampaikan materi mengenai kemutabarahan tarekat. Beberapa hal yang beliau sampaikan di antaranya. Kemudian berikutnya apa? Ciri-ciri seorang mursyid yang kamil, mukamil. Wasta'dzanahu syaihuhu. Dan syekhnya itu telah memberikan izin. Itu. Ya, telah memberikan izin fit talqini, dalam memberikan talqin, wal bai'ati dan bai'at, wa tarbiyatis suluk, dan membimbing suluk lil muridin, bagi para murid. Jadi sudah mendapatkan SIM lah. Ya sudah, kamu saya izinkan gitu. Itu biasanya ada yang secara lisan kemudian disaksikan oleh murid-murid yang lain, ada juga yang sifatnya itu kayak ada syahadah sebagai bentuk bahwa seorang murid tersebut sudah mendapatkan istiqdat. Jadi nggak boleh kemudian ujuk-ujuk ngangkat dirinya sebagai mursyid terus ditambah kalimat kamil mukamil. Nah ini yang kadang problem, waktunya wudhu aja bingung, ya kan? Terus ngaku kamil mukamil, itu kan. Suluk saja nggak pernah, menundukkan hawa nafsu juga belum ngerasain, ngaku kamil mukamil. Mendengar penjelasan dari beliau, saya jadi ingat Habib Lutfi bin Yahya yang mengaku atau memposisikan diri atau membranding diri atau di-branding sebagai mursyidnya mursyid dan ketua sufi sedunia. Habib Lutfi itu dalam thariqah megang 22 kemursidan. Merinding ini. Habib Lutfi itu megang 22 thariqah. Dia SIM-nya mursyid bai'at. Dari 43 thariqah Mu'tabarah An-Nahdiyah, hampir separuh itu SIM-nya mursyid dan punya jalur. Dan yang ajib lagi, satu thariqah Maulana Habib Lutfi punya 10 jalur hulu mursyid. Padahal tidak pernah ada bukti dan saksi bahwa beliau berbaiat tarekat atau diangkat sebagai mursyid tarekat sebagaimana disampaikan Gus Musonuddin. Ya, Habib Lutfi kemursyidin sadilahnya dapat dari mana itu? Ya kan ya, Habib Lutfi yang lebih tahu. Mencontohkannya kan dari Mbah Malik ya. Ya itu wilayahnya Habib Lutfi. Oh gitu ya. Jadi nggak ada saksi. Kiai Haji Maduddin Usman dalam tulisannya berjudul Tarekat dalam tanda kutip Alawiyah tidak memenuhi syarat disebut tarekat Mu'tabaroh dalam lingkup Nahdlatul Ulama tanggal 22 November 2024 mereportase hal yang sama. Seorang Balwi, Lutfi bin Yahya, yang pernah menjadi ketua jamaah ahli tarekat Mu'tabarah An-Nahdiyah, Jatman, pun malah mengaku dirinya bertarekat As-Sajiliyah, yang katanya ia bertalkin kepada Mbah Abdul Malik Banyumas, yang kemudian para pemerhati tarekat menganggap sanad tarekat As-Sajiliyah LBY kepada Mbah Malik juga bermasalah, karena Mbah Abdul Malik lebih dikenal sebagai mursyid tarekat Naksabandiyah Kholidiyah, bukan Sajiliyah. Kejanggalan kedua adalah nasab Mbah Abdul Malik yang merupakan keturunan Raden Dipowongso, cicit dari Pangeran Diponegoro, kemudian ditulis oleh tim Kanjus Sholawat pimpinan LBY sebagai keturunan bin Yahya Ba'alwi. Ketika beliau, Kiai Haji Dr. Ali Abdillah mengatakan, nah ini yang kadang problem, waktunya wudhu aja bingung, ya kan? Terus ngaku kamil mukamil, itu. Yang menarik, mengapa beliau menyinggung tentang fardunya wudhu? Barangkali beliau teringat pada peristiwa Habib Lutfi bin Yahya yang salah menerangkan fardunya wudhu. Apabila kita mau menteladani, mempelajari hikmah daripada wudhu sampai ke telinga, yang sering kita menjadi rukun dalam wudhu, membasuh kedua telinga. Tentang wudhu itu, Rois Suriah PCNU Kabupaten Malang, Kiai Haji Zainul Arifin, menyentil Habib Lutfi dengan satire menyebutnya sebagai wali kutub. Lah kuping ya apa kuping? Kuping niku hukume sunah, dene ana wali kutub pidato ya. Fardune wudhu iku basuh kuping ya. Ya mbuh iku ngaji kitab napa pula mboten seberapa. Beliau, Kiai Haji Dr. Ali Abdillah, melanjutkan penjelasannya. Kemudian yang berikutnya, Asani,
ayakunal lil mursyid al kamil mukamil silsilatun mutasilah. Ini penting. Seorang mursyid kamil mukamil ini punya guru yang bertemu secara mutasilah. Seperti Syekh Rahimuddin. Nah, itu masyayihnya ya bertemu langsung mutasil dari guru-gurunya sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengenai tarekat Alawiyah atau lebih tepatnya Ba'alwiyah, yaitu tarekatnya klan Habib Alwi, imigran Yaman plat G, Gatel, Yahudi Kaukakus, Gus Fuad Pleret, Dr. Syed Kamal Al-Haq, dan KRAT Fakih Wirahadiningrat menjelaskan bahwa sanad tarekat Ba'alwiyah tidak jelas dan terputus. Toreko Alawiyah itu Fakih Mukodam itu kan silsilahnya sebenarnya baiat torekohnya ke murid dari Syekh Abu Madyah gitu. Jadi punya harusnya apa Madianiyah, Al-Madianiyah harusnya ke atasnya. Karena suluknya sama muridnya. Ya, jalurnya itu sebenarnya. Mantap. Terus kalau disambungkan ke nasabnya persanad keluarga, ini kurang tepat. Karena menurut catatan yang masyhur itu ayahnya Al-Faqih Al-Muqaddam ini meninggal ketika usia beliau 4 tahun. Jadi amat sangat sulit untuk dipercaya kalau anak umur 4 tahun ini jadi murid langsung rohaninya dari ayahnya yang sudah meninggal, kan gitu. Ya agar Ba'alawi lebih unggul dibanding kiai-kiai yang keturunan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya termasuk tarekat Samaniyah itu kan diambil dari Syekh Abdul Qadir Jailani juga. Iya gitu. Karena ini Sultan Aulia banyak percabangan thariqah yang melalui Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau ini Syekh Abdul Qadir Jailani makomnya di bawahnya Al-Faqih Al-Muqaddam. Dihabisi. Maunya itu tarekat itu cuma Alawiyah tok gitu yang paling tinggi. Padahal itu malah kalau dari segi genealogi sanad itu sanadnya malah nggak mutabar itu ya. Artinya ada terputus juga. Memang mereka ahli terputus ini. Ya. Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani telah menyelidiki tarekat Alawiyah atau Ba'alwiyah dan memutuskan bahwa tarekat klan Habib Alwi ini tidak memenuhi syarat disebut tarekat Mu'tabaroh dalam lingkup Nahdlatul Ulama. Pada tulisan beliau berjudul tanda kutip tarekat Alawiyah tidak memenuhi syarat disebut tarekat Mu'tabaroh dalam lingkup Nahdlatul Ulama, publish tanggal 22 November 2024, Kiai Imad menuliskan kesimpulan. Kesimpulan tulisan tentang tanda kutip tarekat Alawiyah ini adalah tarekat dalam tanda kutip Alawiyah hari ini tidak definitif disebut tarekat. Ia tidak mempunyai mursyid, ia tidak mempunyai wirid khusus sebagaimana tarekat lainnya. Sanad yang pertama terputus dan sanad yang kedua tidak terkonfirmasi dan tidak terverifikasi. Maka dalam tanda kutip tarekat Alawiyah ini tidak memenuhi syarat untuk dimasukkan ke dalam kategori tarekat Mu'tabaroh dalam kalangan Nahdlatul Ulama. Lalu, apakah Jatman memasukkan tarekat Alawiyah sebagai tarekat yang mu'tabar atau diakui oleh Jatman NU? Berikut ini penjelasan beliau. Di Jatman dulu kan pernah ada selebaran jumlah tarekat itu 43. Ya, ini saya lacak dari aspek historisnya. Itu yang pertama, dalam kitab Jami'ul Usul ya, itu disebutnya ada arba'una turukon ya. Mulai dari Qadiriyah, Naksabandiyah, Sadiliyah, Rifaiyah, Satoriyah, Kubrawiyah, Dasukiyah, Akbariyah, Maulawiyah, Ahmadiyah, Suhrawatiyah, Kholwatiyah, Jalwatiyah, Kadasiyah, Ghazaliyah, Rumiyah, Sa'diyah, Jistiyah, Sakbaniyah, Kastiyah, wa Hamzawiyah, wa Biromiyah, wa Isyakiyah, wa Bakriyah, wa Umariyah, wa Utsmaniyah, wa Alawiyah. Ya, Alawiyah ini nisbatnya ke Sayyidina Ali, bukan yang lain ya. Itu Alawiyah ini karena ini Utsmaniyah, Umariyah, Bakriyah, ini Alawiyah ini yang dimaksud itu thariqah yang sumbernya dari Sayyidina Ali. Ya, jangan dipahami yang lain itu. Jangan sampai nanti diklaim kan. Wa Abasyah, wa Zainabiyah, wa Esuwiyah, wa Robiyah, wa Bukhuriyah, wa Hadadiyah, wa Ghaibiyah, wa Khidiriyah, wa Biyumiyah, wa Malamiyah, wa Idrisiyah, wa Maituliyah.
Nah, terus ini 40 dalam kitab Jami'ul Usul. Kemudian di dalam risalah muktamar pertama yang dilakukan di Tegalrejo, Magelang, itu di cover. Jika video ini berjudul Tarekat Alawiyah diakui sebagai tarekat muktabaroh di Jatman, memang iya, betul tarekat Alawiyah disebutkan namanya. Tapi bukan tarekat Alawiyahnya klan Habib Alwi. Atau sebenarnya, tepatnya, tarekat klan Habib Alwi itu adalah bernama tarekat Ba'alwiyah. Beliau dengan cekatan memberi penjelasan detail. Wa Bakriyah, wa Umariyah, wa Utsmaniyah, wa Alawiyah. Ya, Alawiyah ini nisbatnya ke Sayyidina Ali. Bukan yang lain ya. Itu. Alawiyah ini karena ini Utsmaniyah, Umariyah, Bakriyah ini, Alawiyah ini yang dimaksud itu thariqah yang sumbernya dari Sayyidina Ali. Ya, jangan dipahami yang lain itu. Jangan sampai nanti diklaim kan. Beliau mengatakan, jangan dipahami yang lain, jangan sampai nanti diklaim. Mungkin dan besar kemungkinannya karena beliau menyadari bahwa nama tarekat klan Habib Alwi adalah tarekat Alawiyah, sebagaimana yang beliau sedang ucapkan. Beliau tidak ingin penjelasannya disalahpahami bahwa Jatman mengakui tarekat klan Habib Alwi, padahal yang beliau maksudkan sebagai tarekat Alawiyah bukan tarekat klan Habib Alwi, melainkan tarekat yang sumbernya dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Alawiyah, ya Alawiyah ini nisbatnya ke Sayyidina Ali, bukan yang lain ya. Itu Alawiyah ini yang dimaksud itu thariqah yang sumbernya dari Sayyidina Ali. Ya, jangan dipahami yang lain itu. Jangan sampai nanti diklaim kan. Beliau juga berkata, jangan sampai nanti diklaim. Jangan sampai nanti diklaim kan. Karena mungkin beliau sadar betul bahwa klan Habib Alwi adalah klan yang suka mengklaim-klaim dan merampok yang bukan miliknya, seperti Habib Lutfi bin Yahya yang berupaya merampok Jatman, sehingga Kiai Haji Dr. Ali Abdillah, Sekretaris Umum Jatman, merasa butuh mengatakan itu. Tentang perampokan Jatman, Kiai Yasin Nawawi memberi pengakuan dan kesaksian sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun sewu, kula Yasin Nawawi saking Pondok Pesantren An-Nur ingkang sepisan nderekaken lan mangayu bagya awit dipun lantikipun sedaya pengurus Jatman DIY dan seluruh cabang-cabang. Nanging nyuwun ngapunten sanget kawula kepeksa matur kula dereng pantes dados mlebet dados pengurus Jatman. Keranten thariqah kula batal. Kula 15 tahun lebih yang lalu kula bi'at terakhiripun kalian Habib Lutfi. Setelah 5 tahun menjalani, kemudian saya 10 tahun terakhir ini mengamati dan saya tidak mantap lagi menjadi muridipun Habib Lutfi. Sehingga saat menika kula kosong dereng bi'at thariqah mila kula mboten pantes dereng pantes menawi dados pengurus Jatman. Mbok pilih menika saestu kula saestu panji rumiyin tiap malam Jumat kliwon sering niku teng akhiripun ternyata wonten proyek nasab menika semakin gamblang tentang nggih menika perampokan Jatman dados Jatma Aswaja terbukti kegamengan kula menika pancen meyakini bilih mursyid thariqah Habib Lutfi menika mboten pas. Mbok bilih mekaten ingkang inti kula nyuwun izin saestu kula mboten dereng pantes menawi dados pengurus Jatman DIY. Kula sampun matur kan Kiai Labib menika tetep dicantumaken. Nyuwun ngapunten kirang langkungipun nyuwun ngapunten. Assalamualaikum. Saat Kiai Yasin Nawawi menyampaikan hal tentang Habib Lutfi bin Yahya yang berupaya merampok Jatman, terdengar audiens tertawa. Kula bi'at terakhiripun kalian Habib Lutfi.
Tentu audiens di situ tidak menertawakan kejujuran dan ketulusan hati Kiai Yasin Nawawi, melainkan menertawakan Habib Lutfi bin Yahya. Jadi saya kira sekarang Habib Lutfi bin Yahya sudah mencapai makom wali ondel-ondel, yaitu orang yang martabatnya sekedar menjadi bahan tertawaan di Jatman.